Kita bertemu kembali, saudaraku terkasih. Kali ini saya mau mengajak saudara sekalian untuk membuat semacam refleksi kecil dalam rangka memeriksa sejauh mana kita telah membatinkan nilai-nilai religi kita. Refleksi ini saya beri judul Agama di Persimpangan Jalan. Saya akan memakai beberapa pertanyaan sebagai penuntun. Misalnya, apakah benar kita adalah orang-orang beragama? Lalu apakah pengaruh agama itu bagi keseharian hidup kita? Apakah kita menjalankan agama sebagai pedoman gerak batin dan spiritual? Atau karena itu adalah sebuah warisan yang diturunkan sebagai desakan dari tuntutan-tuntutan sosial? Apakah agama berpengaruh pada cara kita bekerja dan berelasi? Mengapa orang mudah marah dan tersinggung ketika agamanya diganggu? Pertanyaan-pertanyaan ini sengaja saya pakai untuk membingkai refleksi kita kali ini. Saudara terkasih, mayoritas orang beragama di Indonesia adalah hasil dari pewarisan dari generasi ke generasi. Ada semacam pembagian wilayah yang tidak tertulis, tapi diamini sebagai sebuah kebenaran. Wilayah A agama X misalnya, wilayah B agama C, dan sebagainya. Kondisi ini bisa menjadi nilai plus bagi kita. Nilai plus yang memberi pertumbuhan suatu agama secara kuantitas, tetapi sekaligus bisa menjadi ancaman jika orang tidak dewasa dalam beragama. Di zaman dulu tidak menjadi problem karena masyarakatnya homogen, tetapi sekarang tentu menjadi problem serius karena keberagaman yang kita miliki. Kita menemukan keanekaan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk agama. Hampir tidak ditemukan lagi satu masyarakat yang homogen dari sisi religi. Di sisi lain, saudara-saudari terkasih, kita berhadapan dengan kondisi kekinian. Setiap bangun pagi kita akan langsung berhadapan dengan pergolakan sosial, mulai dari krisis diri, keterasingan, merasa sepi di tengah keramaian, depresi, stres, keretakan institusi keluarga, sampai beragam penyakit psikologis lainnya. Semua soal ini tentu menggoncangkan diri kita di tengah himpitan kebutuhan untuk bisa survive, untuk bisa tetap hidup. Di perkotaan, pasangan menikah, punya rumah dan mobil mewah, namun jarang ada di dalam kebersamaan. Smartphone menjadi sarana penghubung, video call dan pesan-pesan singkat bertubi-tubi kadang berujung pada pertanyaan antara mau terus atau berpisah. Orang merasa jenuh dengan rutinitas. Di desa lain lagi, orang berlomba-lomba mau ke kota sekedar bisa mencicipi pesan glamor ala sinetron, seolah gunung, sungai, laut, dan perbukitan tidak lagi mempesona. Kecanggihan teknologi postmodern abad ini adalah berkat sekaligus malapetaka. Menjadi berkat karena manusia dipermudah dengan kotak seukuran telapak tangan. Manusia menekan tombol-tombol, lalu semua pintu terbuka dan dia bisa mengelilingi dunia dan memasuki ruang-ruang privasi sesuka hatinya. Menjadi malapetaka karena menyertakan 1000 krisis kemanusiaan yang dialami, disaksikan, lalu orang merasa biasa-biasa saja. Ada semacam ketakutan terselubung yang mengancam diri kita di tengah situasi krisis, syarat teror, konflik, dan kekerasan sampai tragedi pembunuhan yang menghiasi keseharian hidup kita. Saudara terkasih, cara beragama menentukan rasa beragama. Sebagaimana cara ibu kita meracik makanan dengan cinta dan tanggung jawab pada anggota keluarga akan menghasilkan rasa masakan yang lezat dan bergizi bagi seluruh anggota keluarga, demikian pun cara kita beragama.
Apakah itu dipelihara melalui rasa takut ataupun cinta? Sangat berhasil mengabadikan rasa kebergantungan pada yang kudus dalam misteri yang tidak pernah terpecahkan oleh sains. Sebagai seorang pastor, saya sangat merasakan bahwa goncangan pada institusi agama saat ini sangat besar. Orang beragama akan sangat mudah tergoda untuk mengikuti tuntutan arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dampaknya langsung bisa dirasakan ketimbang mengikuti ajaran agama yang terkesan sudah tua, kaku, dan otoriter. Agama di persimpangan jalan adalah sebuah fakta di mana orang beragama dalam dubium, dalam keraguan-raguan antara adanya Tuhan atau tidak. Tetapi pada bagian lain, untuk memantapkan posisi dan eksistensi, mereka mengharapkan dukungan dari institusi agama resmi. Maka tidak heran kita sering mendengar istilah politisasi agama. Politik yang sejatinya adalah kebijaksanaan berubah menjadi perjuangan kepentingan, dan agama ditarik masuk untuk mempertebal sentimen demi sebuah kepuasan. Agama dalam praktek kelompok ini adalah opium bagi yang miskin dan melarat, yang dijanjikan surga setelah mati, dan kuda beban bagi kelompok haus kuasa. Agama pada persimpangan jalan sering menjadi pilihan terakhir saat orang mulai terjepit. Tuhan mulai dicari saat situasi batas di depan mata. Kematian orang-orang tercinta, sakit, penyakit, penderitaan, dan bencana menggugah nurani setiap orang. Tuhan dicari seolah dia bersembunyi, namun sejatinya dia ada, melihat, dan mencinta dalam sunyi yang paling dalam. Dia setia menggetarkan jantung, dia menarik dan menghembuskan nafas yang adalah rohnya sendiri, sambil menanti kapan kita kembali duduk bersamanya dalam diam untuk mendengarkan suaranya, karena dia adalah sabda kekal, Alfa dan Omega. Semoga catatan refleksi ini berguna untuk kita semua. Tuhan memberkati.